Ya, dengan Mr. Sunu dan Mr. Fajar ya. Oke, so malam ini dengan saya, jadi malam penutupan untuk TOEFL ITP-nya akan dengan saya. Kita hari ini akan fokus on three skills, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi akan ada tiga skills yang akan kita pelajari pada malam hari ini. The first one is reading. Saya izin share screen ya. Yang pertama adalah kita belajar sedikit tentang listening, seperti itu. Oke, muncul ya. And then after that kita akan membahas tentang reading, gitu, dan juga grammar. Nah, tapi paling banyak mungkin nanti akan di part reading ya, Pak Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Oke, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di TOEFL ITP, seperti itu ya, akan ada tiga skills, listening, structure, dan reading. Untuk listening itu akan ada 50 soal di seksi pertama, lalu nanti akan ada structure atau grammar di section kedua dengan 40 soal, dan reading itu di section ketiga dengan 50 soal. Seperti itu. Di part listening sendiri tuh, teman-teman nanti akan ada part A, B, dan juga part C. Maksudnya bagaimana? Jadi part A, B, dan juga part C itu dibedakan berdasarkan audionya, teman-teman. Jadi kalau part A, audionya itu akan short conversation. Saya ulangi sekali lagi, part A itu adalah short conversation. Jadi akan ada first speaker yang bertanya, lalu nanti akan ada second speaker yang menjawab, seperti itu. Terus nanti langsung akan diikuti oleh soal atau pertanyaan, gitu ya. Itu untuk part A. Kurang lebih part A itu akan ada sekitar 30 questions dan juga akan ada 30 audios. Tapi untuk part B itu nanti akan ada two audios, di mana audionya itu kita namakan longer conversation. Maksudnya gimana? Jadi tetap akan ada two people, ya, two atau three people seperti itu sedang uh, berdiskusi atau sedang berkomunikasi seperti itu, berbincang, dan perbincangannya agak sedikit panjang, lebih panjang daripada part A, seperti itu. Jadi nanti audionya lebih sedikit sedikit lebih panjang, akan bahas suatu hal seperti itu. Dan pertanyaannya itu akan terdiri karena ada dua audio ya Bapak Ibu, jadi nanti akan ada 8 pertanyaan. Jadi untuk satu audio itu ada 4 pertanyaan. Seperti itu. Sedangkan untuk part C nanti audionya akan berbentuk monolog Bapak Ibu, atau announcement, atau bisa juga em, ya announcement atau monolog, atau ya pemberitahuan atau announcement ya, seperti itu. Jadi bagaimana maksudnya? Jadi hanya akan ada satu orang yang berbicara, atau lecturer, atau lecturing, sorry, lecturing itu kayak kuliah umum gitu Bapak Ibu. Jadi akan ada satu orang saja yang berbicara dan audionya lebih panjang daripada part B dan part A, seperti itu. Nanti akan terdiri dari kurang lebih 3 audio. Nah, satu audio nanti untuk 4 soal. Jadi dari nomor 39 sampai nomor 50 ya, 50, itu akan ada 3 audios dengan 12 soal. Seperti itu. Jadi itu part C. Dan untuk part A sendiri, ini adalah materi-materi di part A, teman-teman. Jadi mungkin ada yang sudah belajar ini kemarin. Yang pertama adalah second line. Maksudnya itu bagaimana second line? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa nanti di part A, audionya itu akan ada two people ya. Jadi first speaker sama second speaker. Nah, kita fokus only on the second speaker atau orang kedua yang menyampaikan atau second line seperti itu. Kenapa? Karena dari pertanyaan di listening itu Bapak Ibu ya. Misalkan pertanyaannya what the woman uh,
What the woman asked to do, seperti itu. What the woman suggests to do, seperti itu. What the woman or what the man prefer to do, seperti itu. Jadi pertanyaannya itu akan merujuk kepada jawaban yang disampaikan oleh second person. Seperti itu. Makanya kita fokusnya sama second speaker saja. Tuh. Terus yang kedua adalah similar sound. Apa tuh similar sound? Similar sound itu adalah kata-kata yang memiliki pronunciation yang hampir sama. Sebentar. Oke, coba saya sambil bukakan aja mungkin ya, biar Bapak Ibu tidak bingung. Pronunciation yang hampir sama itu maksud saya contohnya seperti ini. A minute. Mhm. Hmm. Ya, saya izin share screen dulu sebentar ya. Oke, nah, oke. Contohnya seperti ini ya. Ah, sorry. Um, Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, maaf untuk uh, intermezzonya ya. Oke, maksud saya itu adalah um, avoid similar sound, itu maksudnya yang seperti ini, Bapak Ibu. Jika bab ini namanya kita sebutnya transkrip ya, transkrip daripada audio listening. Nah, dari transkrip ini kita bisa melihat ya, kalau dari ini kan conversationnya yang di paling atas ya, Bapak Ibu ya. Why is the road, sorry, why is the road closed? We cannot drive through. Nah, Bapak Ibu itu fokusnya sama the woman yang menjadi second speaker di sini, yaitu di bagian sini. There is a mass crowd to refuse the new policy and the journalists gather to seek for the newest information. Oke, terus kita cek nih kan ABCD-nya, seperti itu kan. Kita cek ABCD-nya. Di pilihan jawaban A itu ada kata clouds, Bapak Ibu. Clouds, kalau kita perhatikan lagi di dalam transkrip itu, pronunciation-nya itu hampir sama seperti crowd. Kayak saya kasih, misal saya di sini kasih warna merah gitu ya. Tidak, tidak, tidak. Saya misalkan yang sini saya kasih warna hijau. Nah, seperti itu. Di sini clouds dan crowd itu kurang lebih hampir sama pronunciation-nya. Kalau Bapak Ibu apa tuh namanya? Kalau Bapak Ibu tuh kecil, apa kita ngomong itu kecil ya. Maksudnya kayak salah dengar gitu. Kadang kita malah membaca clouds ini kita dengarnya oh jangan-jangan tadi itu tuh crowd. Nah, jadi pronunciation-nya karena hampir sama, so avoid that. Oke, terus habis gitu, yang pilihan jawaban C, gitu ya, adalah the woman is sick of the newest information. Oke, di sini kita tahu dan kita tadi sudah mendengar di audio itu the second person, the woman itu mengatakan kata sick di sini, tapi bukan sakit. Tadi mencari S E E K atau SEEK seperti itu ya. Di sini artinya mencari, gitu. Saya kasih warnanya semisal ini biru. Tapi di pilihan jawabannya itu ternyata adanya sik sakit. Oke, pronunciation-nya hampir sama atau bahkan sama, but the meaning is totally different. Oke, terus yang pilihan jawaban D, the journalist reviews. Nah,
reviews the government policy. Reviews. Di sini kita, oh di sini pilihan jawaban dia ada reviews. Tadi tuh di audio tuh saya dengar kayaknya ada reviews juga deh. Nope, you're wrong. Di dalam audio yang ibu dengar adalah reviews, menolak. Nah, tapi kalau di sini reviews, yaitu mereview, mengecek ulang seperti itu. Jadi pronunciation-nya hampir sama dan ini saya kasih warna eh, kuning, oke ya. Pronunciation-nya hampir sama dan di sini dia fungsinya sebagai apa Bapak Ibu? Kalau di ABCD ini fungsinya sebagai eh, jebakan seperti itu ya. Jadi menjebak Bapak Ibu untuk memilih ABCD ini yang apa yang pengucapannya itu hampir sama seperti yang kita dengar di audio. Seperti itu. Jadi di pilihan B ini apakah ada pronunciation-nya yang sama? Ada. Street. Nggak ada ya? Oh, street juga nggak ada. Ini malah satunya street, satunya road. Jadinya totally different. Seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan dari pilihan dari jawaban yang ini dari amass crowd to refuse the bla 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 sampai information ini, sinonimnya itu kurang lebih sama seperti yang B. There are people blocking the street. Seperti itu. Jadi sinonim daripada pernyataan dari the woman ini itu sama dengan yang pilihan jawaban D. There are people blocking street. Itu yang pertama, sinonim. Yang kedua, di pilihan jawaban B tidak ada kata yang pronunciation-nya itu mirip seperti yang kita dengar di audio. Gitu. Jadi itu fungsinya Bapak Ibu untuk kita avoid similar pronunciation atau same pronunciation. Kenapa? Karena pronunciation yang sama itu hanya sebagai jebakan. Seperti itu. Dan pastinya di listening itu tidak mungkin ya kita mendengarnya itu apa, terus nanti yang kita jawab itu plek-ketiplek sama. No way. Itu pasti akan dicari sinonimnya Bapak Ibu ya. Ya, contohnya ini. Contohnya adalah dari sini ya. Why does Zahra look so sad? Seperti itu. She just received a dishonest answer from her friend. Seperti itu. Dari pernyataan orang kedua ini, fokusnya adalah dishonest answer. Kalau kita lagi-lagi kalau kita kesenggol dikit, mesti kita salah denger, itu pasti kita akan dengernya honest gitu ya. Tuh. Padahal dimaksudnya di sini adalah dishonest itu adalah sinonim yang sama seperti insincere atau tidak tulus. Gitu. Jadi saya ulangi sekali lagi untuk di listening jangan lupa untuk di part A terutama karena part A itu ada 30 questions. Jangan lupa Bapak Ibu untuk void yang pronunciation-nya hampir sama di audio dan juga di pilihan jawaban. Lalu carilah sinonimnya. Karena tidak mungkin dia di audio dan di pilihan jawaban itu sama plek-ketiplek itu tidak mungkin. Dan fokus dengan orang kedua. Terus yang selanjutnya itu ada negatif. Kalau who, what, where questions ini sudah pasti jelas ya Bapak Ibu ya. Ditanyakannya apa, di mana, dan bagaimana. Seperti itu. Dia pasti akan bertanya ini. Kira-kira di mana tempat ini sorry, kira-kira conversation itu terjadi di mana? Seperti itu. Dan negative expression. Nah, kalau negative expressions ini Bapak Ibu, saya izin share screen PPT saya yang lain. Jadi kalau di negative expressions ini maksudnya adalah ya, if you hear a negative statement from the audio, you have to choose a positive statement as the best answer. Karena kalau kita tahu bahwa false dan true, misalkan kita ngomonginnya antonim sinonim ya. Kita tahu bahwa atau salah itu adalah antonim daripada true, benar. Kita tahu itu. Kan tetapi ketika kita menggunakan expression daripada negatif. Nah, expression negatif itu yang sebelah mana? Yang sebelah kiri sini Bapak Ibu. Sret. Ada kata no, ada kata not, ada kata nobody, no, nothing, never, in, this, im, seperti itu. Expression yang di sebelah kiri ini, ketika itu dimasukkan ke dalam sebuah kata, misalkan not false,
Seperti itu ya. Yang awalnya false dan true itu merupakan antonim, dia akan menjadi sinonim. Not true sama dengan false. Sorry, not false sama dengan true dan begitu pun sebaliknya. Tapi pada kenyataannya kalau kita nggak pakai kata negatif kan dia antonim ya Bapak Ibu ya. Nah gitu. Jadi hati-hati dengan kata negatif karena ketika di audio kita mendengarnya kata negatif, ada kata negatifnya seperti itu bisa jadi jawabannya itu adalah yang ini tadi seperti yang saya sampaikan bisa jadi antonimnya daripada sebuah kata gitu loh. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa hati-hati. Oke, misal saya kasih contoh di sini ya. Oke ya, ini ya saya kasih contoh di sini. The recording you hear, can you put this magazine on your desk? There is no empty space, I think. Oke, empty space, I think. Oke, oke. Jawaban A. There is one magazine on the desk. Apakah itu jawabannya? No. Karena di sini kita menyampaikan bahwa no empty space, I think. Jadi, the magazine will be on the woman's desk. Apalagi ini benar-benar nggak nyambung. Karena di sini kita berbicara tentang menaruh magazine di atas meja. Seperti itu. Terus yang D, the woman has no idea about the desk space. Dia sudah bilang bahwa there is no empty space. Jadi kalau bilang dikatakan no idea itu nggak mungkin. Dan jawaban yang benar adalah there is no magazine since the desk it is full. Nah, kalau kita perhatikan no empty space itu sama dengan full, Bapak Ibu. Jadi kalau ada kata-kata negatif, saya ulangi sekali lagi di dalam audio, jadi hati-hati karena kita cukup pilih antonimnya. Seperti itu ya. No empty space berarti sama dengan full. Seperti itu. Bisa ya, Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya kita akan latihan dulu. Karena kalau part A itu memang agak tricky ya. Seperti itu. Dan part B sama part C ini saya cuma bisa mengatakan satu Bapak Ibu di taking notes. Karena part B dan part C itu panjang, jadi Bapak Ibu silakan untuk taking notes. Tapi kalau ini online, taking notes-nya itu tidak bisa dalam bentuk kertas ya. Jadi harus menggunakan em, sebuah sesuatu transparan yang bisa dihapus seperti itu. Kayak apa yang dari plastik itu yang bisa dihapus ya. Pokoknya itu nggak boleh kertas pokoknya. Kalau online ya ujiannya seperti itu. Papan kayu, kok papan papan plastik. Nah, atau map plastik. Nah, itu nanti nulis taking notes-nya pakai yang namanya spidol. Seperti itu. Kalau kertas nggak boleh, Bapak Ibu. Karena part B dan C itu memang kita harus memperhatikan baik itu audio dan juga soalnya. Gitu ya. Oke, coba kita di listening part A. Saya putarkan 6 soal saja. Silakan um, Bapak Ibu bisa mencatat jawabannya ya. Oke, saya mulai. One, two, three, and go. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Saya langsung aja tanya. Kira-kira nomor 1 apa jawabannya ya? Ya, good. Thank you. Thank you, Mbak. Thank you, thank you. Good. Bagi yang eh, kurang paham, kenapa kok jawabannya C? Karena tadi disampaikan oleh orang kedua yaitu it tastes extremely bitter this morning. Bitter. Bitter yang sudah disampaikan di yang B ini ya. Bitter. Seperti itu. Apanya yang bitter? The coffee. Seperti itu ya.
Makanya kalau jawabannya B, he is feeling bitter, itu salah karena itu kita lagi ngomongin soal coffee, not feeling. And then, ya itu tadi ada kata-kata ya di A sama D tuh yang pronunciation hampir sama. Ada better, ada butter, seperti itu, better and butter. So please be careful. Oke, lanjut nomor 2 dan 3. Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Okay, so is your answer for number 2 and number 3? Ada yang tahu kira-kira nomor 2 apa tadi jawabannya? Bingung kah? Oh, 2D. Okay, how about number 3? Ada yang tahu number 3? Oke, jadi nomor 2 itu no, incorrect ya. Nih ya, saya ulangi lagi. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Nah, bisa nggak kasih tahu saya filosofi kelas itu berapa kali pertemuan? It meets twice a week and an hour and a half for each time. Oke, ada kata each time di akhir. Jadi 1,5 jam untuk satu pertemuan. Jadi kira-kira kalau seminggu ada 2 kali pertemuan, kira-kira dan satu pertemuannya 1,5 jam, jadi gimana tuh kira-kira? Ya, thank you. Yes, good. Bebek, everyone. The class meets 3 hours per week. Meanwhile, number 3, Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? what is your number? What is your answer for number 3? Is it B? Soalnya tadi ada yang jawab B. Oh, bebek, tetap bebek. Are you sure it is bebek? Yeah. Thank you. Yeah, it's not B ya. It's delta. So the audio is talking about flight. Oke, flight yang nggak berangkat-berangkat. Nih ya, saya ulangi lagi. Few minutes. What Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Relax, I'm sure the flight will depart in a few minutes. Jadi flight ya, teman-teman, bukan agak sedikit rancu dengan fight. Fight-nya itu adalah bertengkar, sedangkan flight itu adalah penerbangan. Seperti itu. Good, yang udah jawab D, you did good. Seperti itu, so the answer is D. The plane is going to take off soon.
Nah, itu take off soon itu sama dengan will depart in a few minutes. Jadi sama aja sinonimnya. Seperti itu. Next, number 4, 5, and 6. Oh iya, ini kan kalian udah baca nih dulu nih kan. 4, 5, dan 6 ini kan udah dibaca dulu nih ABCD-nya. Actually, kamu bisa menebak apa kira-kira yang akan ada di audio by reading the multiple choice. For example, 4 itu kalau saya bisa tebak, itu pasti dia akan berbicara tentang project atau sekolah. Seperti itu, karena di situ ada science project, project, work, seperti itu. Number 5 itu pasti akan berbicara tentang, yes, good, place. Karena di sini semua multiple choice-nya adalah place. Begitu. Sedangkan number 6, nah ini pasti nih kok banyak banget nih ada kata-kata profesor. Berarti ini akan berbicara sesuatu yang berhubungan dengan kelas. Gitu teman-teman. Jadi eh, tipsnya seperti itu ya. Jadi kita baca sekilas dulu. Nah, nanti kita bisa menebak. Oh, audionya pasti tentang ini nih, kayak gitu. Oke, that is more tips for me. Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean? Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place? Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Oke, number 4, what is your answer? Benar kan? Tadi kata saya, pasti akan berbicara tentang Oke, good. Terima kasih Mas Cahyo. Number 4 is A. Ya, betul. Number 5 is B. Good. Number 6 is B. Good. Ya, ya, betul sekali. Bisa ya? Seperti itu. Jadi saran saya, sekali lagi nanti kalau menemukan soalnya, karena pasti nggak mungkin kayak gini ya bentuknya ya. Nanti kalau di online itu nggak mungkin seperti ini. Dia pasti satu soal, satu audio dalam satu halaman. Oke. Next, kita lanjut ke nomor 5, 6, 7, 8. Ini part B. Nah, ini agak panjang. Oke. Kita coba untuk yang part B atau C. Oke, let's start it. Talk 2. Questions 5 through 8. Listen to a talk in a lecture series. This is the 4th lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. I'm Dr. Hall, a dermatologist, and tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany stress, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to blame. Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to the skin. This, in turn, keeps the skin from being properly nourished. The best defense for your skin in times of stress is therefore to take the best possible care of yourself. If, when you are in periods of heavy stress, you consume large quantities of alcohol or coffee,
or if you smoke heavily, it is your skin that will show the results. Thank you very much for your attention, and I hope that you will return next week for the next lecture in the series. Number 5. Who is the speaker? Number 6. What is the topic of the talk? Number 7. Which of the following can worsen itching? Number 8. How does caffeine irritate the skin? Okay, so what is your answer for number 5 to 8? 5C. Mhm. 6D. Oke. Oke. 8? No, 8 bukan A. Ya, 8C. Good. Good, 8C. Jadi, dari nomor 5 tadi kan, kita bisa cek ya. Yang orang yang, sorry, saya close dulu. And tonight, I will be speaking about the Dr. Hall, a dermatologist. And Nah, jelas ya. I'm Dr. Hall, a dermatologist. Nah, kayak gitu. Siapa sih yang lagi ngomong? Nah, dermatologist. Jadi dia yang berbicara. Terus nomor 6 kan udah jelas tuh. Apa maksud, apa inti daripada lecturing hari ini? tonight, I will be speaking about the effects of stress on the skin. The The effects of stress on the skin. Nah, udah pasti itu B jawabannya. relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to blame. Nah, oke. Tuh udah dimention ya, alkohol, tobacco, dan bla 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 seperti itu. Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to the skin. This, in turn, keeps the skin from being properly nourished. The best defense for your skin in times of stress is therefore to take the best possible care of yourself. If, when you are in periods for your skin in times of stress, is therefore to take the best possible care of yourself, properly nourished. Nah, properly nourished. Jadi tadi ada kata-kata sebelumnya ya. Less you're properly nourished. Jadi nggak ternourish, your skin tuh nggak ternourish secara proper gitu ya. Makanya si nomor 8 ini jawabannya adalah cicak. Jadi adanya nikotin itu prevents the skin from nikotin ya. Nikotin apa kafein ya itu. It prevents the skin from receiving enough nourishment. Seperti itu. Jadi nggak mungkin, soalnya lagi, nggak mungkin plek ketiplek sama seperti di dalam audio ya. ABCD-nya nggak mungkin sama. Jadi harus dicari sinonimnya. Oke? Bisa ya? Kita lanjut ke reading, ke grammar teman-teman. Kalau kemarin sudah belajar, mari kita bahas satu persatu ya. Number 1, oke, bla bla bla. Nah, one of the oldest forms of written communication
Comma was used as early as 300 BC. Oh, sorry, 3000 BC. Ini kira-kira apa ya jawabannya? Ada yang tahu nggak? Di sini, ya bagus. A, good. Karena di sini itu one of the lab sampai communication itu bukanlah subjek ya teman-teman. Itu adalah apositif. Jadi dia hanya sebagai penjelas di situ. Dan kata kerjanya kita sudah ada di sebelah sini. Good, jawabannya A. Tidak boleh ada diawali yang namanya ini ya, in, when itu nggak boleh ya. Karena ini bukan kalimat kompleks. Seperti itu. Number two, what is your answer? Ini adalah materi inverted. The film Lawrence of Arabia is 3 hours and 41 minutes long. 1 minute, blah blah blah, gone with the wind. Ini adalah materi kompleks. Sorry, inverted. Ada yang tahu jawabannya? Oke. Jawabannya adalah delta. Ya, good Mbak Anissa. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Loh, kenapa delta? Kenapa bukan yang cicak? Oke, is longer than. Karena kita di-invert, teman-teman. Di-invert itu apa? Dibalik apanya? Subjek dan kata kerjanya. Seperti itu. 1 minute di sini itu bukanlah sebuah subjek. Itu yang pertama. Dia hanyalah kata keterangan. Seperti itu. Longer than itu adalah komparatif dan is ini kata kerjanya. Kenapa kata kerjanya is? Karena kata subjeknya adalah gone with the wind. Kalau kemarin sudah membahas sedikit tentang invert, harusnya paham ya. Kalau semisal subjek invert itu adalah subjek yang maksudnya gini, subjeknya itu di depannya sorry, kata kerjanya di depannya si subjek. Seperti itu. Ini contohnya. Oke. More, lalu ada kata does, lalu John. Seperti itu. Jadi kata kerjanya adalah does. Seperti itu. Atau ini juga bisa. The results of the current experiment appear to be more consistent than. Nah, setelah kata than ini kita bisa ikuti dengan kata kerja were. Kenapa di sini kata were yang kita pakai? Karena subjeknya sudah ada. The results of any previous test. Itu kata subjek yang plural. Maka kita kata kerjanya juga harus menggunakan plural. Saya, teman-teman ya. Oke. Lanjut. Ada number three. What is your answer? The genus Equus bla 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 dan kita fokus di sini aja. And it was not reintroduced until bla 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 by the Spaniards. Apa kira-kira jawabannya? Ingat di sini ada kata by, maka ini harus berbentuk pasif. Good. A. Brought there. Ya, ya A. Betul sekali. Nggak perlu subjek lagi, Miss. No way. You don't need any more subject. Nggak perlu. Oke. Number four. What is your answer? Di sini ada kata of, maka setelah kata of itu harus diikuti oleh sebuah noun. Ya, bagus. Delta. Kenapa delta? Karena di sini belum, di sini ya, shoot sampai ke belakang situ ya, itu belum ada kata kerjanya. So we need a verb in this sentence. Jadi yang benar cuma delta. Yang A itu kurang tepat karena tidak ada kata kerjanya. Good. Bagus sekali. Kita lanjut ke reading, teman-teman. Jadi di reading itu ada tipe-tipe soalnya seperti ini ya. Ada yang menanyakan main idea, ada yang menanyakan detail questions, ada yang menanyakan organization of ideas, seperti itu. Inference, preceding, dan following. Inferential sama literal itu maksudnya sama aja kayak detail questions. Kalau detail questions itu literal questions, pertanyaan yang sudah jelas ada di dalam teks, jawaban dan sorry, pertanyaan dan jawabannya ada di dalam teks. Meanwhile, inference itu tidak ada di dalam teks. Jadi kita harus memberikan conclusion.
Oke. Kalau pertanyaan idea seperti pada umumnya ya, yang ditanyakan adalah main idea, topic, base title, subject of the passage. Salah yang lagi, kalau main idea itu bisa ditanyakan di setiap paragraf pasti bisa. Kayak main idea of this paragraph, main idea of the third paragraph seperti itu. But topik itu akan menyangkut keseluruhan daripada teks tersebut. Gitu. Kalau main idea itu bisa di tiap paragraf, bisa for the whole text. Kalau topik itu only one. Dan topik sometimes itu represent the title. Seperti itu. Jadi hampir-hampir sama kalau kita ngomonginnya. Subject of the passage kira-kira apa yang menjadi poin utama pembicaraan dalam teks tersebut. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Silakan ada yang bisa menjawab. Oh ya, focus on the questions first ya, teman-teman. Bapak Ibu, jadi jangan baca dulu. Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Which of the following best states the subject of this passage? Aduh, baca soalnya baru kita ke teks. Delta, enggak, bukan delta, Mbak, jawabannya. Ada yang tahu kira-kira jawabannya yang nomor satu apa? Sama nomor dua, alhamdulillah. Mhm. Ada yang cicak, ada yang bebek. Hmm. Oke, pilihan jawaban A itu the hardness of diamonds. Apakah kita cuma berbicara tentang diamonds? No way. Kita berbicara banyak eh, apa tuh namanya minerals ya, bukan hanya diamonds di sini. Diamond salah satunya seperti itu. Terus habis itu ada identifying minerals by means of a scratch test. Bisa jadi. Oke. Kenapa? Karena dari awal pertama banget itu kita langsung ada kalimat seperti ini. One identifying characteristic of minerals, bla 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 bla. Dan hardness. We talking about the hardness dari awal sampai akhir. Oke, feldspar on the Mohs scale. Hmm, iya kah? Feldspar on the Mohs scale. Ya, ini ada Mohs scale-nya memang. Uh-uh, seperti itu. Tapi apakah feldspar aja? Enggak kan? Gitu. Jadi D. Recognizing minerals in their natural state. Kita merecognize kah? No kan? Kita sedang mengidentifikasi. That is why the answer is B. Seperti itu. Karena dari awal ini sudah berbicara tentang tes. Ya, terus habis itu dari tes tersebut dihasilkan begini. The more hardness scale is to rank minerals according to hardness bla 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 sampai akhir. Makanya kita gunakan yang B. Seperti itu. Kalau C, kita tidak hanya berbicara feldspar, gitu, karena juga ada diamond, ada juga talc seperti itu dan lain-lainnya. Number two, the main idea of this passage is that B, bukan A, bagus. Good. Ya, nomor dua A, bagus. Kita memang lagi membicarakan hardness ya dan juga scratch test itu. Hardnessnya didapatkan dari scratch test itu. Ya, terima kasih. Pintar ya. Bagus, 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 bagus. Tapi nanti kalau di ujian nggak sependek ini ya teman-teman, lebih panjang, 4 sampai 5 paragraf, oke? So be careful. Next ada detail questions. Apa itu detail questions? Saya tadi udah sampaikan, ini sama seperti literal, di mana dia pertanyaan dan jawabannya itu kayak sudah terstated di dalam teks. Dan pertanyaannya pasti menanyakan spesifik. Entah itu tanggal, tempat, tahun, seperti itu.
Dan sudah tertulis ya teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu mencari atau berkonklusi seperti itu. Contoh pertanyaan what and juga how old. Tuh. Terus yang selanjutnya ada yang namanya Organization of Ideas. Ya, kenapa Mbak? Ya, halo, ingin bertanya? Jadi ya, makanya yang saya punya tujuan mau ke Papua itu ya gitu. Saya mau kumpul modal. Saya mau mulai itu semua utang. Ah, Utang itu bagus. Me mali lah. oh, oke. Oke, thank you. Makasih ya Mbak Ida. Oke, so Organization of Ideas itu kita melihat bagaimana di dalam teks yang ada banyak sekali paragraf ini ya teman-teman ya, Bapak Ibu, itu disusun seperti itu. Disusun. Maksudnya bagaimana? For example, ada tipe teks yang namanya compare and contrast, yaitu membandingkan yang persamaan dan perbedaan seperti itu ya. Nah, biasanya di dalam ide dalam tiap paragraf itu kan beda-beda Bapak Ibu. Jadi di paragraf pertama itu general, paragraf kedua itu comparisonnya, paragraf ketiga itu kontrasnya. Nah, kayak gitu loh maksudnya. Kenapa ini pertanyaannya tentang organization of ideas? Karena memang dari tiap teks itu idenya kan berbeda setiap paragraf. Tuh. Makanya ditanyakan, how is the information in the passage organized? Oh, ternyata diorganisnya secara comparison gitu. How does the information in the third paragraph differ from that in the second paragraph? Apakah paragraf ketiga itu mendukung paragraf kedua? Kalau mendukung berarti teksnya bukan comparison dan kontras. Berarti teksnya bisa tentang persuasif seperti itu. Tapi kalau teksnya comparison pasti paragraf ketiga itu mengcounter atau membedakan dari berbeda dari paragraf kedua. Nah, kayak gitu loh maksudnya. Jadi different tipe of text, different organisasinya juga. Contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung aja nih, kita langsung aja. Em, kita bisa cek langsung dari teksnya. Apakah saya langsung masukkan teksnya dulu ya. Oke, kita langsung cek dari teksnya. Dari kalimat pertama di paragraf pertama itu conflict within an organization. Oke, sangat general. Lalu tiba-tiba di paragraf kedua talking about traditional view of conflict. Udah beda orang nih ya, traditional view. Lalu di paragraf ketiga ada yang namanya the interactionist view of conflict. Oke, different people again. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan paragraf pertama itu general idenya, dua dan tiga itu adalah two people atau dua point of view yang berbeda. Seperti itu. Karena jelas ya, ini tradisional terus tiba-tiba kenapa ada interaksionis? Berarti nomor satu jawabannya, how is the information in the passage organized? Itu pasti jawabannya adalah cuma dua yang hampir sama. Ya, B, contrasting. Bagus. Miss, kalau kita jawabnya C, betul nggak kira-kira? Dicek lagi, apakah ada strength dan weakness di paragraf 2 dan 3? Kan nggak ada. Kalau coba dicek, kalau nggak percaya. Apakah ada di sini? Kayaknya nggak ada deh. Gitu. Seandainya pun ada, paling salah satunya cuma ngomongin strength, satunya weakness, kayak gitu. Jadi nggak full traditional view itu strength weaknessnya apa, terus interactionist view itu apa, nggak full. Bagus, good. Lanjut ke nomor 2. What type of information is included in the third paragraph? Focus on the third paragraph only. Silakan. Paragraf ketiga aja, coba. Comparison, discussion, outline, atau description. Jawabannya adalah, ya, langsung aja ya. Jawabannya adalah delta. No.
Delta. Delta ya. Yang A sama C kurang tepat. Kenapa A dan C itu kurang tepat? Karena a comparison of the interaction is no. Comparison itu adalah keseluruhan teksnya itu comparison. Maksudnya begitu. Kalau yang C, a not line of the type of manager. Oke. Di sini tidak ada menyampaikan bahwa ada yang prefer ya atau lebih memilih salah satu ya, no. Tapi di sini menyampaikan bahwa managers yang memegang, nah kayak gitu loh, yang berprinsip interactionist view, nah gitu loh. Jadi tidak ada yang memilih salah satu, no. Karena di sini juga ada dong, di paragraf 2 juga ada ngomongnya managers kayak gitu. Jadi makanya jawabannya adalah delta. One of the opposing views of conflict karena beda sama paragraf 2, opposing. Good, thank you so much. Kita lanjut karena waktunya udah hampir mepet ya. Implied questions. Implied kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah tersirat, Bapak Ibu. Jadi yang tidak terstated atau tidak tertulis secara langsung di dalam teks. Nah, pertanyaannya itu kurang lebih akan seperti ini. It can be inferred, it is suggested, what can we conclude? Kenapa harus di-conclude? Karena memang nggak tertulis secara langsung, tapi kita harus menyimpulkan dari tulisan tersebut. Kira-kira jawabannya apa ya? Kayak gitu. So, logic di sini dipakai. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Langsung dari kalimat, pertanyaan pertama itu langsung, it is implied in the passage that if a kaya has two holes. Kita langsung cari nih, kira-kira ada nggak two holes di dalam teks? Two holes, ada tidak? Saya sih langsung nemu bahwa tidak ada seperti itu. Adakah two holes? Nggak ada kan? Ya, jawabannya A, betul. Tapi kalau kita sadar, tidak ada kata two holes di dalam teks itu. Adanya or holes seperti itu. For the whole. Dan di situ kan disampaikan bahwa dia untuk one rider only. One rider only. Tapi ada beberapa yang kayak made for two. Nah, berarti kalau ada two holes, berarti gimana dong? Ya, ini untuk dua riders. Karena kan tadi udah disampaikan. Some kayaks are made for two. Seperti itu. Gitu ya. Good. Lanjut nomor 2. It can be inferred from the passage that an example of the animal mentioned in line 13 might be, ini di sebelah sini, Bapak Ibu. Ada kata animal. Cicak. Oke. A whale. Bagus. Tidak ada, aduh, sorry. Tidak ada yang menyatakan sebuah animals apa di sini, tapi dia cuma sampaikan too big gitu aja. Too big to be hunted in a kayak. Jadi yang lebih besar daripada si kaya apa kira-kira? Whale. Good. Selanjutnya ada yang namanya tipe, pertanyaan yang bernama preceding dan following. Nah, di sini Bapak Ibu jangan keliru karena kalau ada pertanyaan preceding, itu maksudnya adalah topik dari sebelum paragraf pertama itu kira-kira topiknya apa? Teksnya apa? Paragrafnya berbicara tentang apa? Tuh. Tapi kalau following itu berarti paragraf ataupun teks yang ada setelah paragraf terakhir. Kira-kira berbicara tentang apa? Jadi saya ulangi sekali lagi, preceding itu yang sebelumnya, oke, sebelum teks itu kira-kira di atasnya berbicara apa. Following itu kira-kira setelah teks ini selesai nih, ada 4 paragraf. Nanti paragraf kelima tuh kira-kira berbicara apa ya? Gitu. Jadi itu adalah maksud daripada preceding and following. Oke, langsung ke contoh soalnya. Dari kalimat pertama itu udah jelas banget itu. The paragraph preceding this passage most probably discusses
Berarti dia berbicara teks sebelumnya. Oke, kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu? Ya, good. Cicak. Terima kasih. Oke, sebenarnya nggak perlu dibaca sampai akhir. Kenapa kata saya? Karena dari kalimat pertama udah jelas ada kata another myth of the ocean. Kita nggak perlu fokus sama Davy Jones. Karena di sini udah jelas ada another myth. Berarti teks sebelumnya itu berbicara mitos lainnya. Makanya jawabannya adalah cicak. Tuh. Oke, good. Thank you so much. Lanjut. Ini tadi yang preceding, maka sekarang yang following. Coba deh. Which of the following is most likely the topic of the paragraph following the passage? Kira-kira dari setelah teks ini nih, kira-kira teks selanjutnya akan berbicara tentang apa? Hmm. Ada yang tahu jawabannya apa? Bebek. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Bebek juga? Oke. Ya. Oke, thank you so much. Ya, oke. Jawabannya adalah on the destructive effects of tsunamis on the coast. Maksudnya coastal areas gitu ya, maksudnya ya. Good. Karena di terakhir pun ya, ini sudah disampaikan, when tsunami reach shallow coastal water. Nah, terus sampai sini dan terakhir itu sampai coastal areas. Berarti kurang lebihnya nanti akan menjelaskan tentang efeknya kira-kira gimana nih, gitu. Flooding and damage-nya itu yang bagaimana, seperti itu. Jadi makanya jawabannya bebek. Good, bagus sekali. Ini adalah mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya, buat Bapak Ibu. Oke, ini agak panjang, tapi langsung aja. Di sini kita ada algae, oke. Terus ada blue green algae, terus di sini ada green algae, seperti itu. Kira-kira what is the author's main purpose? Bebek, to differentiate the various classification of algae. Hanya classification-nya. To clarify the appearance of the different types of algae. Uh, ya, ada yang jawab C. To describe where algae, no ya. Kalau algae is found, no way. Kita sedang membandingkan antara B sama D. To differentiate maksudnya yang memiliki chance untuk jawaban yang benar itu cuma B sama D memang. To differentiate the various classification of algae. Tapi classified-nya di sini kan berdasarkan pigmentation, according to their pigmentation dan coloration. Sedangkan pigmentation atau coloration itu adalah appearance atau dari luar kan, gitu. Jadi apa tuh namanya? Kita lihatnya itu kan sesuatunya yang dari luar seperti itu. Jadi kita mengklasifikasikannya berdasarkan sesuatu yang appears dari luar. Seperti itu.
So the answer is B or D kira-kira. A sama C nggak mungkin ya? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Ya, delta, teman-teman. Good. Selanjutnya, terakhir deh nih, terakhir. Saya janji terakhir. Terakhir, karena ini penting. Which of the following is not true about algae? Harus cari satu-satu. A, ada nggak di teks? B, ada nggak di teks? Gitu. 2, 1. Kurang besar ya. Aduh, kebesaran ini. Sebentar. Oke, silakan. Ya, jawabannya adalah nomor 2. Come on. Ini penting nih. Nomor 2, soalnya tentang ketelitian. Ya, bagus. A. Good, Mbak Esti. All types have only one cell itu salah atau not true. Kenapa? Karena di sini sudah disampaikan. Some species consist of only one cell. Some. Beberapa. Bukan semua. Oke. Jadi A itu sudah pasti salah. It can be found out of the water. Tuh ada ya. Di sini ya. Found in fresh water dan lain-lain. Good, everyone. Kata pigmentation in line 4 means gampang sekali. Tolong teman-teman. Color. Good. Oke. Terima kasih. Bagus sekali. S- um, ya, terima kasih. Jadi begitu ya caranya teman-teman kurang lebihnya untuk listening, reading, dan juga grammar. Seperti itu. Jadi reading focus on the questions. Kalau listening jangan lupa dibaca dulu ABCD-nya. Jadi kalian bisa menebak nih kira-kira nanti audionya bicara tentang apa. Kalau grammar itu tadi subjeknya dulu dicari ada nggak subjek? Oh ada, terus tinggal cari kata kerjanya ada nggak gitu. Jadi make sure subjek dan verbnya ada dulu. Seperti itu. Oke, that's all from me everyone. Stop sharing. Thank you so much for joining this evening's class. See you when I see you, everyone. Good luck with your test. Uh, hopefully you will get good score. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Yeah, you are welcome. See you when I see you.